Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah memahami verb variation. Di bawah ini beberapa contoh soal yang mengandung macam-macam verb. Kita akan bahas cara mengerjakannya selepas penyampaian materi. 5 hal yang umum menjadi permasalahan tentang variasi verb dalam soal TOEFL. Di antaranya adalah bentuk verb terkait dengan verb yang berpasangan. Kedua adalah penggunaan verb sesuai petunjuk waktu. Yang ketiga adalah verb yang berfungsi sebagai adjektif. Yang keempat adalah verb yang memerlukan objek dan tidak memerlukan objek. Yang kelima adalah verb sebagai objek. Yang pertama, memahami bentuk verb. A. Pastikan setelah have atau has adalah verb 3. Langsung pada contoh. She has rarely rode her horse in the park. Struktur yang salah adalah B, karena setelah has seharusnya verb 3, yaitu ridden. Contoh yang kedua, having saw the film, he was quite disappointed. Struktur yang salah adalah B juga, karena setelah having harusnya verb 3, having seen. Sekarang yang B, pastikan setelah to be, jika diikuti kata kerja maka ada 2 kemungkinan. Kalau tidak verb ing, verb 3, sesuai makna yang tepat antara kalimat aktif atau pasif. Contoh seperti di bawahnya, I am doing, the book was taken. Contoh dalam soal, the Peace Corps was established. C salah, seharusnya established. Ada ed-nya, verb 3 karena berawalan to be. Contoh berikutnya, he thought that he should have be. B salah, seharusnya adalah have been. Karena to be pasangan have adalah been. Berikutnya C, setelah modal, pastikan gunakan verb 1. Langsung ke contoh soal, if Steve had really wanted to pass his exam, he would has. D, has, salah, karena setelah would harusnya verb 1, have. Sekarang yang kedua, penggunaan verb sesuai dengan petunjuk waktu. Ciri-ciri penggunaan past tense dan perfect tense. Ciri-ciri penggunaan simple past atau verb 2, petunjuk waktunya bisa dilihat di sebelah kanan tabel. Di situ terlihat waktu yang spesifik. 2 years ago, in 1920, yesterday, last year. Berikutnya ciri present perfect tense. Petunjuk waktu bisa dilihat di sampingnya. Ada kata since, for, lately, recently, yang mana menunjukkan awal terjadinya suatu aktivitas atau juga durasi aktivitas. Kemudian bawahnya ciri past perfect, had verb 3. Contoh petunjuk waktunya by atau until, yang mana by maksudnya adalah menjelang. Kesimpulannya untuk yang nomor 2 ini, jika bertemu dengan beberapa contoh dari petunjuk waktu tersebut, pastikan verbnya sesuai dengan golongannya masing-masing. Contoh, we moved to New York in 2019. Ada preposition in diikuti dengan tahun, makanya verbnya verb 2. Contoh berikutnya, we have worked very hard lately. Ada petunjuk waktu lately, makanya verbnya have worked, present perfect. Berikutnya, we had left there by 2008. Ada petunjuk waktu by 2008, maka verbnya past perfect tense. Yang ketiga, verb functioned as adjective atau verb yang berfungsi sebagai adjektif, di antaranya verb ing sama verb ed. Penggunaan verb ing dan verb ed disesuaikan dengan makna kalimat, baik itu aktif atau pasif. Verb ing bermakna aktif, sedangkan verb ed bermakna pasif. Contoh, boring berakhiran ing maknanya menjenuhkan dalam bentuk aktif. Kemudian bored berakhiran ed maknanya jenuh dalam bentuk pasif. Contoh, Maya feels boring with the most television programs.
Pilihan B salah karena akan bermakna Maya merasa membosankan, sedangkan seharusnya merasa bosan, yang mana harus verb ed, bored. Exercise. The handphone can be confused for the first time we use it. Pilihan yang salah adalah B karena bermakna bingung. Jadinya the handphone dapat bingung. Seharusnya yang lebih tepat adalah membingungkan. Handphone dapat membingungkan saat pertama kali kita menggunakannya. Sekarang yang nomor 4, problem with transitive and intransitive verb. Verb yang memerlukan objek dan verb yang tidak memerlukan objek. Transitif adalah istilah untuk verb yang memerlukan objek. Contoh, menaikkan, membaringkan, membentangkan, mendudukkan. Intransitif adalah verb yang tidak memerlukan objek yang biasanya diikuti adverb. Contohnya adalah naik, berbaring, membentang, dan duduk. Verb-verb tadi secara kata dan makna hampir sama, namun dalam penggunaan serta penyusunan struktur kalimat berbeda. Karena yang satu harus diikuti objek, kemudian yang satunya lagi harus diikuti adverb. Contoh bisa dilihat, para pekerja sedang menaikkan almari ke atas truk. Contoh berikutnya, seseorang sedang naik ke atas truk. Menaikkan diikuti almari, transitif. Naik diikuti ke atas truk, intransitif. Ada catatan di tabel bagian bawah. Kata berbohong yang mana bahasa Inggrisnya adalah lie, lied, lied, dan lying dalam semua bentuknya. Mirip dengan berbaring yang mana adalah lay, laid, laid, sama laying. Dalam hal ini pahami adalah kata berbohong merupakan regular verb atau verb yang bisa diikuti objek atau adverb. Dia bebas, bisa transitif atau intransitif. Kita coba exercise di bawahnya. Anna sat in a chair because he was tired. Setelah verb diikuti adverb, maka pastikan dia adalah intransitif yang maknanya duduk. Sesuai dengan penjelasan di tabel, maka pilihan yang tepat adalah yang sebelah kanan. Sat. Langsung ke contoh 2. You will see on the map that the public auditorium lays north of the lake. Setelah kata lays, dia diikuti adverb. Pastikan bahwa ini adalah intransitif yang mana bermakna membentang, bukan membentangkan. Sesuai dalam tabel, seharusnya C adalah lies, bukan lays. Exercise yang kedua, he was exhausting, so he decided to lie down for a little while. Lie down pilihan D benar karena bermakna berbaring. Yang salah adalah A, exhausting. Seharusnya exhausted karena bermakna lelah. Sekarang nomor 5, problem with verb as complement. Masalah dengan verb sebagai pelengkap kalimat atau object of verb, biasanya dalam bentuk gerund atau to infinitive, yang mana merupakan verb infinite. Ada sekitar 7 kelas kata tertentu yang biasa diikuti gerund atau to infinitive sebagai objeknya. Yang pertama, A, verb umum yang diikuti gerund. Tabel berikut berisi verb yang biasanya jika diikuti objek dalam bentuk kata kerja, maka bentuknya adalah gerund atau verb ing. Dimulai dari yang pertama, admit, sampai yang terakhir, urge. Contoh, the defendant admitted doing the crime after police brought some evidence to the judge. Bisa dilihat admit verb diikuti objek dalam bentuk verb yaitu melakukan, maka kata melakukan harus dalam bentuk verb ing. Berikutnya kumpulan verb yang biasa diikuti to infinitive sebagai objeknya. Dalam tabel mulai dari agree yang artinya setuju sampai dengan would like, ingin. Contoh, the region government agree to repair road infrastructure as soon as possible. Agree, setuju, diikuti objek kata kerja, membenahi.
Maka kata kerja membenahi harus dalam bentuk to infinitive, menjadi to repair. Berikutnya yang C, verb plus preposition yang biasa diikuti gerund. Dimulai dari kata approve of sampai dengan worry about. Makna masing-masing bisa disimak. Contoh, the headmaster approved of purchasing a new bus school. Selanjutnya D, adjective plus preposition yang diikuti gerund. Bisa disimak dalam tabel dimulai dari accustomed to sampai dengan bored of. Makna masing-masing bisa dilihat di sampingnya. Contoh, Johnny accustomed to studying before sleeping. Berikutnya, adjektif yang biasa diikuti oleh to infinitive jika sebagai objeknya. Masing-masing adjektif bisa dilihat dalam tabel. Contohnya, Tree is always able to analyze the explanation well of nearly every test answer. Able termasuk adjektif, kemudian diikuti analyze. Maka analyze harus dalam bentuk to infinitive, berawalan to. Kemudian F, kata benda plus preposition yang biasa diikuti gerund. Masing-masingnya bisa dilihat dalam tabel, dimulai dari excuse for sampai dengan reason for. Contoh, no internet connection became Anna's choice of moving to the other dormitory. Yang terakhir G, pronoun before gerund and to infinitive. Ada kalanya verb yang diikuti objek dalam bentuk verb. Di tengahnya terdapat pronoun atau noun. Cara mudah untuk membedakan antara bentuk infinitif yang tepat sebagai objeknya adalah dengan mengamati bentuk pronoun atau noun setelahnya. Yang pertama, jika noun atau pronounnya bersifat kepemilikan, maka komplement verbnya adalah gerund. Contoh, we regret her leaving. Her di situ menunjukkan kepemilikan, yang mana objek kepemilikannya adalah langsung kata kerja. Makanya kata kerjanya harus langsung dibentuk menjadi gerund. Bandingkan dengan yang kedua, jika noun atau pronounnya bersifat kepemilikan dan ada benda yang dimiliki sebelum verb sebagai objek pelengkapnya, maka verb pelengkap tersebut harus dalam bentuk to infinitive. Contoh, Clark used his eyes to cut the steel. Clark menggunakan matanya untuk memotong besi. Kata matanya merupakan bentuk kepemilikan yang mana tidak langsung diikuti verb sebagai objeknya. Maka dari itu verbnya harus berbentuk to infinitive. Keterangan yang ketiga, jika noun atau pronounnya tidak bersifat kepemilikan, maka komplementnya langsung berbentuk to infinitive. Contoh, the police ordered him to appear in court. Him tersebut merupakan pronoun yang bukan kepemilikan, maka dari itu verb komplementnya harus to infinitive, to appear. Exercise di bawahnya, Joe asked Mary to call atau calling him when she woke up. Kita lihat Mary merupakan pronoun sebagai objek, maka dari itu verb komplementnya harus to infinitive. Maka jawabannya adalah to call. Berikutnya, I understand you're not to be atau being able to stay longer. Your merupakan kepemilikan, namun karena di situ tidak ada objek yang dimiliki sebelum verbnya, maka verb sebagai objeknya harus berupa verb ing atau gerund. You're not being. Oke, seperti itu 5 hal yang umum menjadi permasalahan tentang variasi verb dalam TOEFL. Sekarang kita coba membahas soal dalam pretest di atas. Alice di Wonderland pertama kali dipublikasikan di 1865. Sudah diterjemahkan menjadi 30 bahasa. Kata diterjemahkan yang mana adalah has being merupakan susunan tenses yang tidak tepat,
Yang mana has ketika diikuti pasif harus menggunakan been, yang mana harus has been translated. Maka dari itu C adalah salah, harusnya been. Nomor 2, pasukan perdamaian didirikan. Susunan kata didirikan dalam kalimat nomor 2 sudah terlihat tidak benar. Harusnya adalah was established, menggunakan akhiran ed karena verb bentuk 3. Maka dari itu C salah, harusnya established. Nomor 3, nampak di pilihan D ada would has. Sangat-sangat tidak cocok dengan susunan tenses yang harusnya would have. Would diikuti verb 1, have. Maka yang harus dipilih adalah D sebagai struktur kalimat yang salah. Nomor 4, terlihat di pilihan terakhir yaitu D, yang mana awalnya adalah were sebagai susunan kalimat pasif, yang mana were harus diikuti verb 3, sementara D adalah verb 2. Maka dari itu D menjadi jawaban yang benar untuk dipilih sebagai susunan yang salah. Nomor 5, terlihat pada pilihan A dan B had wins. Had secara struktur harus diikuti verb 3. Maka dari itu B salah, wins adalah verb 1 akhiran S. Harusnya adalah won, verb 3. Demikian pembahasan kita di struktur memahami verb variation hari ini. Selanjutnya teman-teman silakan mencoba di soal post test yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.